Buk mau kopi. Aku gak mau, sana pergi aja. Bu mau kopi. Kamu kemana aja aku cari-cari kamu selama ini? Clara Anjani dikenal sebagai salah satu CEO termuda di Jakarta. Pada usia 32 tahun, ia sudah memimpin perusahaan teknologi dengan ratusan karyawan dan proyek besar yang terus berdatangan. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Pakaian selalu rapi, langkah selalu mantap, kata-kata selalu tegas. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik pintu ruangannya yang besar dan penuh kaca itu, ada sunyi yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap pagi, Clara datang paling awal. Lampu-lampu di lantai direksi seringkali baru dinyalakan ketika langkah hak sepatunya terdengar di lorong. Ia jarang tersenyum, bukan karena sombong, tapi karena pikirannya selalu penuh target dan masalah perusahaan. Karyawan sering salah paham, mengira ia galak atau dingin, padahal sebenarnya Clara hanya tidak terbiasa berbagi beban dengan siapapun. Hari itu pun sama. Clara masuk kantor pukul 6.45 pagi, jauh sebelum karyawan lain. Ia membuka pintu ruangannya, meletakkan tas, lalu menghela napas panjang. Ruangan itu luas, elegan, dan modern, tapi tetap saja terasa kosong. Agenda hari ini 5 rapat besar, plus meeting dengan investor. Gumam Clara sambil memijat pelipisnya. Ia duduk dan menyalakan laptop. Baru 5 menit bekerja, matanya sudah terasa panas. Semalaman ia hanya tidur 2 jam, karena mengurus proposal besar yang harus selesai hari itu. Hidupnya dipenuhi kerja, dan kerja. Bahkan akhir pekan pun sering habis di kantor. Namun ada sesuatu yang aneh pagi itu. Meja Clara terlihat lebih rapi dari biasanya. Tumpukan berkas yang biasanya berantakan sudah ditata rapi, pena disusun sejajar, dan tanaman kecil di sudut meja terlihat lebih segar seperti baru disiram. Bahkan ada aromaterapi yang berbau lembut, bukan bau kantor yang biasanya dingin dan formal. Clara mengernyit. Aku tidak ingat memberitahukan siapapun untuk masuk ke ruanganku. Ia memeriksa ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Ia duduk kembali, dan saat ia menarik kursinya, sebuah kertas kecil terselip di bawah keyboardnya. Sebuah catatan kecil bertuliskan tulisan tangan. Kadang kamu lelah bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan lupa bernafas hari ini. Clara terdiam. Ia membaca ulang tulisan itu. Ini bukan tulisan sekretarisnya. Bukan gaya pesan manajernya. Dan tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Tapi, entah mengapa, membaca kalimat sederhana itu membuat dadanya terasa ringan. Ada sesuatu yang hangat, yang sudah lama tidak ia rasakan. Siapa yang menulis ini? Bisiknya. Ia memutar tubuh, memperhatikan seluruh ruangan, seolah pelakunya masih bersembunyi di sudut. Namun sunyi menjawab. Clara mencoba bekerja lagi, tapi pikirannya terus kembali ke catatan kecil itu. Sudah lama ia tidak mendapatkan perhatian semacam itu. Sudah lama tidak ada yang mengingatkannya untuk menjaga diri. Semua orang di sekelilingnya selalu menganggap Clara kuat, tegas, tak tergoyahkan. Padahal, ia manusia biasa yang juga bisa lelah. Ia menatap kertas itu lama, hampir seperti ingin menyerap energi tulisannya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Hampir 1 jam berlalu sebelum karyawan lain mulai berdatangan. Suara-suara dari lantai bawah mulai terdengar. Mesin fingerprint berbunyi, orang-orang tertawa kecil. Telepon kantor mulai berdering. Hidup kantor dimulai. Namun Clara masih memikirkan satu hal. Dan ia merasa tidak akan bisa fokus sebelum menemukan jawabannya. Siapa yang masuk ke ruanganku pagi-pagi begini? Clara keluar dari ruangan dan berjalan menyusuri lorong. Ia memanggil security, resepsionis, hingga petugas kebersihan yang bertugas malam tadi. Tidak ada yang mengaku melihat seseorang masuk ke ruangannya. Ya, kecuali 1 orang. 1 sosok yang tidak terlalu diperhatikan karyawan lain. 1 sosok yang baru mulai bekerja 2 minggu lalu. Seorang OB baru bernama Indra. Tapi Clara belum tahu itu. Belum tahu bahwa catatan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Belum tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Bukan sebagai CEO yang ditakuti semua orang, tapi sebagai manusia yang tampak sangat kesepian. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Clara datang ke kantor tidak hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai seseorang yang tanpa sadar sedang menunggu catatan kecil berikutnya.
Indra baru bekerja sebagai OBE di perusahaan itu selama 2 minggu. Usianya 25 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya ramah, dan gerak-geriknya selalu sopan. Banyak karyawan tidak terlalu memperhatikan keberadaannya. Bagi mereka, OBE hanyalah latar belakang dari aktivitas kantor yang sibuk. Namun bagi Indra, pekerjaannya adalah sesuatu yang ia lakukan dengan sepenuh hati. Setiap pagi Indra datang paling awal, bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Bukan karena diwajibkan, tapi karena ia nyaman berada di kantor yang masih sepi. Tidak ada suara bising, tidak ada tekanan, hanya lorong-lorong panjang yang sunyi. Indra akan mulai dengan menyapu, mengepel, kemudian mengecek setiap ruangan. Ia punya kebiasaan aneh. Ia memperhatikan apapun yang menurutnya kurang nyaman bagi karyawan. Meja yang terlalu kotor, tanaman yang layu, hingga kertas-kertas berserakan. Ia bukan tipe OBE yang bekerja sekadar menjalankan kewajiban. Dan entah sejak kapan, perhatian itu tertuju pada satu ruangan, ruangan CEO. Awalnya Indra hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Clara pulang larut malam hampir setiap hari. Lampu ruangannya sering masih menyala saat semua karyawan sudah pulang. Indra beberapa kali melihat Clara duduk di balik kaca, memegang kepalanya dengan wajah penuh tekanan. Indra yang lembut hatinya merasa iba. Bagaimana bisa seseorang terlihat begitu kuat tapi juga begitu kesepian dalam waktu bersamaan? Indra tidak punya keberanian untuk bicara secara langsung. Ia hanya OB baru yang belum mengenal siapa-siapa. Namun sesuatu dalam dirinya ingin membantu Clara, meski hanya sedikit. Maka pada pagi pertama itu, ia memberanikan diri merapikan meja Clara secara diam-diam. Ia ingat jelas momen itu. Indra masuk ke ruangan CEO dengan langkah ringan. Ruangan itu besar, dominan kaca, dan aromanya dingin seperti ruangan yang jarang dihuni manusia. Di meja, ada tumpukan berkas, pena berantakan, dan tanaman kecil yang daunnya mulai menguning. Kasihan sekali tanamannya. Gumam Indra sambil menyentuh daun yang layu. Ia mengambil botol semprot, menyiram tanaman itu perlahan. Lalu ia menyusun berkas-berkas dengan hati-hati agar tidak mengubah susunannya. Ia memastikan semuanya terlihat rapi, bersih, dan nyaman dipandang. Dan saat ia hendak pergi, matanya tertuju pada sticky note kosong di sudut meja. Harusnya seseorang bilang hal baik untuknya, bisiknya pelan. Tanpa sadar, Indra menuliskan kalimat yang selama ini ia gunakan untuk menguatkan dirinya sendiri ketika sedang berjuang. Kadang kamu lelah bukan karena tidak kuat, tapi karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Ia meletakkan catatan itu di bawah keyboard, berharap Clara menemukannya secara alami. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikenali. Hanya agar Clara merasakan sedikit kebaikan di awal hari. Pagi itu, hari yang sama ketika Clara membaca catatan misterius, Indra bekerja seperti biasa. Ia mengepel lantai tengah ketika mendengar beberapa staf berbicara tentang CEO yang tampak kebingungan mencari orang misterius yang masuk ke ruangannya. Siapa ya yang berani-beraninya sentuh ruangan Bu Clara? Tanya seorang staf. Kalau bukan sekretarisnya, pasti orang yang gak tahu aturan, tambah yang lain. Indra berhenti mengepel. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berniat menimbulkan masalah. Ia hanya ingin membantu. Tapi jika ketahuan, ia takut dianggap melanggar batas. Ia menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. Tapi, kalaupun ketahuan, apa aku salah? Pikirnya lirih. Saat itu, suara sepatu hak mendekat dari ujung lorong. Clara berjalan dengan tegas, seperti biasa. Namun Indra bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Clara berhenti beberapa langkah dari Indra. Pagi, katanya datar. Indra berhenti mengepel dan menunduk dalam-dalam. Pagi, Bu. Clara mengamati Indra sejenak. Ada rasa familiar yang tak bisa ia pahami, seolah ia pernah melihat pemuda ini sebelumnya, padahal ia tidak pernah benar-benar memperhatikan para OBE. Kamu OB baru ya? Tanya Clara. Iya, Bu. Saya Indra. Clara mengangguk singkat dan melanjutkan langkahnya menuju ruang meeting. Indra hanya bisa berdiri kaku menatap punggung Clara. Hatinya berdebar, tapi bukan karena takut. Lebih kepada perasaan aneh yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Siang harinya, Indra mendapat tugas membersihkan area pantry direksi. Saat ia masuk, ia melihat muka Clara tergeletak di wastafel.
Air di dalamnya masih hangat. Indra tersenyum kecil. Dia minum kopi lagi. Pasti capek, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, Indra mencuci mug itu dan membuat kopi baru. Ia tidak berani mengantar langsung. Ia menitipkannya pada meja kecil di depan ruang CEO, seolah itu pesanan biasa dari kantor. Ia kemudian menghilang sebelum ada yang sadar. Sore menjelang, Indra duduk sendirian di ruang penyimpanan. Hari itu panjang dan melelahkan, tapi ia tersenyum. Ada kepuasan kecil dalam hatinya. Meski ia tahu kebaikan itu mungkin tidak akan pernah dikenali. Tapi baginya, membantu seseorang yang tampak sendirian terasa seperti tugas yang penting, meski ia hanyalah seorang OBE. Dan tanpa ia sadari, tindakannya yang sederhana itu perlahan-lahan akan menariknya masuk ke dalam dunia Clara. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan ia sentuh. Pagi berikutnya terasa berbeda bagi Clara. Biasanya ia masuk kantor dengan wajah kusut dan bahu tegang, tetapi kali ini langkahnya sedikit lebih ringan. Meski ia tidak mau mengakuinya, catatan kecil yang ia temukan kemarin masih tersimpan rapi di dalam dompetnya. Setiap kali ia membacanya ulang, ada rasa hangat yang muncul begitu saja, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Begitu masuk ke ruangannya, Clara langsung memeriksa meja kerjanya. Ia merasa bodoh melakukannya, tetapi ia tetap melakukannya, mencari apakah ada kejutan kecil lagi. Namun pagi itu meja tampak seperti biasa. Tidak ada catatan baru. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada hal aneh. Clara tertawa kecil pada dirinya sendiri. Kenapa aku berharap sesuatu dari orang yang bahkan tidak kukenal? Ia meletakkan tas dan duduk. Tapi saat ia hendak menyalakan komputer, matanya menangkap sesuatu di bawah mouse sepatnya. Sepotong kertas kecil, tertutup rapi, seolah diletakkan dengan tujuan agar hanya ia yang menemukannya. Clara meraihnya perlahan. Tulisan tangan yang sama. Hari yang berat bukan alasan untuk berhenti. Hari yang berat justru bukti bahwa kamu sedang berjuang mencapai sesuatu yang besar. Clara terdiam cukup lama. Nafasnya tercekat sedikit. Tidak ada orang di kantor yang pernah peduli padanya sedalam ini. Tidak ada yang tahu bahwa ia selama ini memikul beban besar sendirian. Bahkan keluarganya pun sering memberi tekanan, bukan dukungan. Ia menyandarkan punggung, memandang kertas itu seperti seseorang memandang sesuatu yang ingin disimpan selamanya. Siapapun kamu, bisiknya pelan. Terima kasih. Sementara itu, di lantai bawah, Indra berdiri di sudut pantry karyawan sambil meremas-remas jari. Jantungnya bergemuruh lebih kencang daripada kemarin. Ia tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Memberikan catatan motivasi pada seseorang, apalagi pada CEO yang dihormati sekaligus ditakuti banyak orang. Semoga dia nggak marah, gumamnya. Ia ingat jelas bagaimana ia masuk ke ruang CEO pagi-pagi buta, ketika lift masih dingin dan lampu-lampu di lantai direksi masih padam. Indra melangkah dengan ragu, memastikan tidak ada CCTV yang menyorot langsung ke mejanya. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia hanya ingin memberikan sedikit kebaikan. Tapi setiap kali ia menulis catatan itu, tangannya gemetar. Ada perasaan takut, sekaligus perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ia ingin Clara tahu bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Indra memang hanya seorang OBE dengan gaji pas-pasan, tapi hatinya peka. Ia tahu ketika seseorang berusaha terlihat kuat padahal sedang runtuh di dalamnya. Dan Clara memiliki aura itu. Kekuatan yang terlihat kokoh, tapi penuh luka yang tidak pernah ia bagi pada siapapun. Jam menunjukkan pukul 9 pagi saat Clara keluar dari ruangannya untuk memulai rapat harian. Beberapa karyawan menyapanya dengan kaku. Selamat pagi, Bu Clara. Pagi, jawab Clara singkat. Namun, ada hal berbeda hari itu, bibirnya sedikit melengkung. Tidak sepenuhnya tersenyum, tapi cukup untuk membuat beberapa karyawan saling melirik bingung. Bu Clara, senyum? Bisik seorang staf. Wah, ini tanda-tanda mau hujan es, celetuk lainnya. Clara tidak memedulikan mereka. Di benaknya hanya ada satu hal, catatan itu. Dan siapapun yang menulisnya, orang itu pasti memperhatikannya lebih dalam dari orang lain. Ia berjalan menuju ruang rapat dengan kepala sedikit terangkat lebih tinggi, bukan karena angkuh, tapi karena hatinya terasa lebih tenang. Di sisi lain gedung, Indra sedang mengepel koridor lantai bawah ketika seorang staf melewatinya sambil melihat jam. Tadi pagi Bu Clara kayaknya happy. Ya, komentar staf itu. Indra spontan berhenti mengepel.
Happy? Kenapa? Mana gue tahu? Staf itu tertawa kecil. Biasanya wajahnya kayak awan mendung terus. Hari ini kayak cerah sedikit. Staf itu melanjutkan langkahnya. Sementara Indra berdiri mematung, merasa dadanya tiba-tiba hangat. Dia baca catatannya. Gumam Indra sambil tersenyum kecil. Tapi senyuman itu hanya berlangsung sebentar. Setelah itu, bayangan ketakutan datang kembali. Kalau ketahuan gimana? Kalau dianggap ngelangkahin batas? Indra menarik napas dalam. Ia bukan ingin mencari perhatian. Ia hanya ingin membantu Clara bangun pagi dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia tahu betapa sulitnya berjuang sendirian. Ia pernah berada di posisi itu. Sore harinya, Clara kembali duduk di ruangannya setelah melewati rapat panjang. Ia mencuri waktu sejenak untuk membaca catatan itu lagi. Sungguh aneh. 2 kalimat sederhana bisa menenangkan pikiran seorang CEO. Siapa kamu sebenarnya? Gumam Clara sambil menatap jendela besar yang menghadap kota. Ia tidak tahu bahwa orang itu sedang bekerja di lantai bawah. Menata rak supplies dengan kepala menunduk, tidak berani berharap apapun. Ia tidak tahu bahwa seseorang yang ia anggap tidak pernah terlihat, diam-diam memperhatikannya dengan penuh ketulusan. Yang lebih Clara tidak tahu adalah, catatan hari ini hanyalah awal. Indra sudah menyiapkan banyak kalimat lain di buku kecilnya. Kalimat-kalimat yang ia tulis saat hidupnya berada di titik terendah. Kalimat yang ia gunakan untuk bertahan. Dan kini ia menggunakannya untuk seseorang yang ia rasa sedang berjuang lebih dari siapapun. Hari itu berakhir dengan langit yang mendung. Tetapi hati Clara justru terasa lebih cerah. Ia menutup ruangan, membawa catatan itu dalam genggamannya, tanpa tahu bahwa pertemuan takdir antara dirinya dan seorang OBE bernama Indra baru saja dimulai. 2 hari berlalu sejak Clara menerima catatan kedua, dan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam 7 tahun terakhir mulai muncul dalam rutinitas paginya. Antusiasme. Bukan antusiasme yang besar, bukan juga semangat menggebu. Tapi sebuah rasa kecil yang membuatnya ingin bangun lebih cepat, ingin datang ke kantor lebih awal, ingin melihat, apakah hari itu akan ada keajaiban kecil lagi. Clara tidak mau mengakui itu secara terang-terangan, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi mata dan langkahnya tidak bisa berbohong. Ia memasuki lobi kantor dengan napas yang sedikit lebih teratur. Bukan karena beban kerja berkurang, melainkan karena ada sesuatu yang membuat paginya tidak terasa sesepi biasanya. Begitu pintu ruangannya dibuka, Clara langsung menatap meja kerjanya. Ia berusaha terlihat santai, tapi hatinya cukup gugup. Ia menyapu pandangan perlahan dari ujung meja ke tengah, dan ke sisi kanan, kosong. Tidak ada catatan baru. Tidak ada mukopi. Tidak ada perubahan mencolok. Tetapi, tanaman kecil di meja itu tampak berbeda. Daunnya yang kemarin mulai menguning kini lebih segar, berdiri tegak, dan ada sedikit kilau air di atasnya. Tanda bahwa ada seseorang yang menyiramnya sebelum ia datang. Clara memegang daun itu dengan hati-hati. Dia datang lagi. Entah mengapa itu cukup membuat Clara tersenyum tipis. Ia menepuk mejanya dan mulai membuka laptop, mencoba memulai rutinitas hariannya. Tetapi satu hal membuatnya terhenti. Ada aroma kopi hangat. Ia menoleh ke kanan, dan melihat muk putih favoritnya berada di sudut meja. Muk itu bukan diantar oleh sekretaris, karena sekretaris Clara biasanya datang setelah pukul 9. Dan kini baru pukul 7 lebih sedikit. Clara mendekati muk itu. Aromanya khas, lembut, dan pas takarannya. Kopi latte tanpa gula. Sama persis. Ia menatap muk itu lama. Siapapun kamu memperhatikan aku terlalu baik. Clara tidak tahu bahwa di lantai bawah, Indra sedang merapikan lemari supplies sambil menahan senyum. Ia tidak menaruh catatan hari itu karena takut Clara curiga. Tapi ia tetap ingin memberi sesuatu. Memberi tanda bahwa ia masih ada. Maka ia memilih membuat kopi. Sesuatu yang ia tahu disukai Clara karena ia pernah melihat CEO itu membeli kopi yang sama di mesin vending minggu sebelumnya. Menjelang pukul 8, Clara memanggil resepsionis. Ada yang lihat siapa yang masuk ruangan saya tadi pagi? Resepsionis menggeleng cepat. Tidak ada laporan, Bu. Clara memutar kursi sambil menghela napas. Ada rasa yang sulit ia jelaskan. Antara penasaran dan takut tahu. Takut kalau kebaikan kecil itu berhenti. Takut kalau semua itu hanya sementara. Sementara itu, di koridor lantai bawah,
Indra sedang mendorong troli kebersihan menuju pantry direksi. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap biasa, meski dalam hatinya terus-menerus berdebar. Saat ia masuk ke pantry, seorang staf HRD menatap Indra lalu tersenyum iseng. Endra, tadi Bu Clara kelihatan ceria. Kamu nyapu lantai bisa bikin CEO bahagia juga ternyata. Indra hampir tersedak air minumnya. Hah? Ceria gimana? Ya nggak tahu. Biasanya muka tegang terus. Hari ini kayak lembut sedikit. Mungkin tidur cukup kali ya. Indra hanya tertawa kecil, meski jantungnya berdetak cepat. Semoga karena catatannya, gumamnya lirih. Jam menunjukkan pukul 9:15 ketika Clara kembali ke ruangannya setelah meeting singkat. Begitu membuka pintu, ia tertegun. Ada sesuatu baru di mejanya. Bukan catatan. Bukan kopi. Melainkan, sebuah origami kecil berbentuk burung, terbuat dari kertas sticky note warna kuning. Di sayapnya ada goresan tinta kecil, gambar senyum sederhana. Tidak ada kata-kata, hanya simbol kecil. Tapi bagi Clara, itu seperti pesan rahasia. Clara memegang origami itu. Dia benar-benar memperhatikan. Dan dia, kreatif. Ia menatap burung kertas itu lama, seolah sedang mencoba memahami niat pengirimnya. Siapapun kamu membuat pagi yang berat menjadi terasa enteng. Ia meletakkan origami itu di samping monitor, seolah menjadi dekorasi kecil yang punya arti besar. Di ruangan cleaning service, Indra sedang duduk sambil membuka bekal sederhana, nasi putih dan telur dadar. Tapi tangannya sedikit gemetar. Ia terus memikirkan apakah Clara menemukan origami itu atau tidak. Ia tidak berharap apapun. Ia tidak ingin imbalan, bahkan tidak ingin dikenal. Namun ia merasa lega ketika membayangkan Clara tersenyum melihat origami kecil itu. Indra mendesah panjang. Apa aku keterlaluan? Ini kan CEO, aku cuma OB. Namun kemudian ia menggeleng cepat. Bukan soal jabatan. Ini soal manusia membantu manusia. Pelan-pelan, kata-kata itu membuatnya lebih tenang. Siang hari, Clara keluar ruangan lebih awal dari biasanya untuk makan. Para karyawan melihat perubahan kecil pada dirinya. Matanya tidak terlihat terlalu tegang, suaranya tidak setajam biasanya, dan langkahnya lebih santai. Di lorong, ia tidak sengaja berpapasan dengan Indra yang sedang membawa kantong sampah. Clara menatapnya sekilas. Ada perasaan familiar. Dia lagi, pikirnya. Indra menunduk sopan. Permisi, Bu. Clara melangkah beberapa detik, lalu berhenti. Entah kenapa, ia menoleh kembali melihat Indra yang berjalan menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang memaksanya memperhatikan pemuda itu. Bukan curiga, tapi seperti firasat. Firasat bahwa pemuda itulah yang membawa keajaiban kecil tiap pagi. Tapi Clara tidak mengatakan apa-apa. Bukan hari ini. Belum saatnya. Sore menjelang, Clara duduk di ruang kerjanya sambil menatap origami burung di samping monitor. Hatinya hangat, lebih hangat dari biasanya. Sesulit apapun harinya, ada seseorang di luar sana yang membuatnya merasa dilihat, dipedulikan. Ini rutin? Entahlah. Tapi satu hal pasti, rutinitas pagi Clara tidak lagi sama. Dan ia mulai menunggu esok hari, bukan karena pekerjaan, tapi karena seseorang yang tanpa nama terus membuat paginya lebih hidup. Malam itu, suasana gedung kantor sudah lama sepi. Lampu-lampu koridor menyala setengah. Hanya suara dengungan AC yang terdengar samar. OB masih berada di lantai 7, membersihkan ruang rapat besar yang siangnya digunakan meeting mendadak. Tangannya cekatan mengelap meja panjang, meski pikirannya sedang tidak karuan sejak kejadian di lift bersama Aruna. Sementara itu, Aruna ada di ruang kerjanya, menatap layar laptop tetapi tidak benar-benar membaca apapun. Kepalanya penuh oleh satu hal, OB. Kenapa aku terus kepikiran dia? Gumamnya sambil menutup laptop pelan. Sejak pertama bertemu, ada sesuatu yang berbeda dari OB. Pandangan mata pria itu jujur, ucapannya sopan, tetapi caranya memperhatikan orang di sekitarnya. Seolah ia bukan sekadar petugas kebersihan biasa. Ada ketenangan, ada cara bicara yang amat tertata. Bahkan saat ia panik, OB tetap bisa menenangkan tanpa berlebihan. Aruna mengembuskan napas. Jangan aneh-aneh, Aruna,
Dia itu Obe, kamu CEO. Fokus. Tapi rasa penasaran itu tumbuh begitu liar. Beberapa menit kemudian, Aruna keluar dari ruangannya. Ia ingin pulang, tapi langkahnya malah berhenti di depan ruang rapat besar. Dari kaca transparan, ia melihat Obe sedang mendorong meja besar sambil menata kursi. Tubuh pria itu terlihat tegap, gerakannya rapi dan cekatan. Tanpa sadar, ia membuka pintu. Mas Obe, belum pulang? Tanya Aruna, mencoba bersikap biasa. Obe menoleh, sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum sopan. Belum, Bu. Tinggal sedikit lagi. Tadi meetingnya lumayan berantakan, jadi saya rapikan dulu. Aruna melangkah masuk. Saya bantu. Obe terdiam. Ia panik. Itu, Bu, jangan. Ini pekerjaan saya. Nanti tangan ibu kotor. Aruna tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul. Tidak apa-apa. Saya cuma mau meluruskan badan juga. Entah kenapa, berada dekat Obe membuat hatinya terasa lebih ringan. Mereka menggeser kursi bersama, dan beberapa detik hening terasa begitu, aneh tapi nyaman. Namun saat Aruna mengangkat satu tumpukan berkas, ia melihat sesuatu jatuh dari saku Obe, sebuah kartu kecil lusuh. Astaga, itu apa? Aruna memungutnya otomatis. Obe kaget bukan main. Jangan, Bu. Tapi Aruna sudah melihatnya. Sebuah kartu nama perusahaan konsultan ternama yang bahkan banyak dipakai perusahaan besar di Jakarta. Di kartu itu tertulis nama Narendra Alf, Business Analyst. Aruna terpaku. Obe membeku. Lama keduanya hanya saling menatap tanpa suara. Akhirnya Aruna membuka suara. Nadanya pelan namun tajam. Ini, kartu nama kamu. Obe menelan ludah. Bukan, Bu. Maksud saya, itu dulu, sebelum. Dulu apa? Aruna maju selangkah. Kamu pernah kerja di sini? Di perusahaan sebesar itu? Sebagai analis? Obe terdiam. Matanya sedikit menurun. Ya, Bu. Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang saya cuma Obe. Aruna tidak bisa percaya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau kamu punya kemampuan seperti itu, kamu bisa melamar di departemen manajemen atau administrasi. Kamu bisa naik posisi. Tahu? Karena saya tidak mencari jabatan, Bu, jawab Obe lirih. Saya cuma butuh bekerja dan hidup tenang. Jawaban itu justru membuat Aruna tambah penasaran. Obe, kamu sebenarnya siapa? Kenapa seorang analis bisa berubah menjadi petugas kebersihan? Obe memalingkan wajah. Suaranya rendah, nyaris seperti orang yang sedang memendam luka lama. Itu, cerita panjang, Bu. Dan terus terang, saya belum siap membahasnya. Aruna menatap pria itu lebih lama. Di balik sikapnya yang sederhana, ada sesuatu yang besar. Rahasia. Loh, mungkin masa lalu yang berat. Semakin Obe menutup diri, semakin Aruna ingin mengetahui semuanya. Aruna mengambil langkah pelan ke pintu, tapi sebelum keluar ia berkata, "Baik, kalau kamu belum siap cerita, tidak apa. Tapi ketahuilah satu hal, Obe." Obe menatapnya. Aruna tersenyum tipis. Senyum yang hanya muncul saat ia benar-benar kehilangan kendali atas hatinya. Aku tidak akan berhenti penasaran. Pintu tertutup pelan. Obe memejamkan mata, menahan napas berat. Bu Aruna, kalau ibu tahu semuanya, mungkin ibu tidak akan pernah lagi melihat saya sebagai Obe. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dua dunia yang tidak seharusnya bersentuhan, mulai saling mendekat. Sejak malam di ruang rapat itu, suasana antara Aruna dan Obe berubah, pelan, tetapi jelas. Bukan menjadi canggung, namun ada jarak baru yang sebenarnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Aruna sering tanpa sadar memperhatikan Obe dari jauh. Sementara Obe, meski tidak berani menatap langsung, selalu tahu ketika Aruna berada dalam satu ruangan dengannya. Pagi itu, Aruna tiba lebih awal dari biasanya. Ia membawa segelas kopi, tapi entah kenapa rasa kopi itu hambar sejak tadi. Ia baru sadar alasannya saat melihat sosok Obe sedang menyapu koridor dekat lift. Aruna mendekat, mencoba bersikap biasa. Pagi, Mas Obe. Obe kaget kecil.
tetapi langsung menunduk hormat. Pagi, Bu Aruna. Ada jeda singkat, hening, sebelum Aruna berkata, "Kamu, tidak apa-apa? Semalam setelah saya pergi, kamu kelihatan berbeda." Obe tersenyum tipis. "Saya cuma kaget, Bu. Saya tidak menyangka ibu melihat kartu itu." Aruna mengangguk pelan. "Aku tidak marah, Obe. Aku hanya ingin tahu." Obe menelan ludah. "Saya tahu." Aruna memandangnya lama, kemudian berkata dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Kalau suatu hari kamu siap cerita, aku dengarkan." Obe menunduk, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tulus di hadapan Aruna. "Terima kasih, Bu." Hari-hari berikutnya keanehan makin terasa. Aruna sering sengaja keluar ruangan saat tahu Obe sedang bekerja di lantai tersebut. Kadang ia pura-pura mengecek ruang meeting, padahal tujuannya hanya melihat apakah Obe ada di sana. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin Aruna memahami satu hal. Obe bukan pria biasa. Ia bekerja cepat, penuh tanggung jawab, tutur katanya rapi, penuh etika, dan terlihat seperti seseorang yang pernah ditempa di lingkungan profesional tingkat tinggi. Suatu siang, seorang manajer kantor, Pak Darmin, memanggil Obe ke ruang rapat. "Mas Obe, tolong bantu perapian file ini. Banyak dokumen numpuk, saya butuh yang rapi." Obe mengangguk. "Baik, Pak." Tanpa sengaja Aruna lewat di depan ruangan itu dan melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Obe sedang merapikan dokumen, tapi caranya bukan seperti Obe biasa. Ia membaca cepat setiap file, memisahkan kategori, bahkan memberi sticky note warna-warni sesuai urgensi. Aruna membatin. Dia tidak sedang bersin, dia sedang menganalisis. Sore harinya, Pak Darmin keluar dari ruangannya sambil terheran-heran. "Bu Aruna, siapa nama Obe itu? Hebat sekali dia. Dokumen yang berantakan itu jadi rapi semua. Bahkan dia sempat menyusun ulang timeline proyek yang kemarin sempat kacau." Aruna hanya menjawab pendek. "Namanya Obe, Pak." Tapi hatinya bergemuruh. Jika bukan karena sesuatu yang besar, tidak mungkin seorang analis berhenti dan memilih menjadi petugas kebersihan. Tak lama setelah itu, hujan deras turun di luar gedung. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aruna masih bekerja di kantornya ketika listrik tiba-tiba padam sebentar lalu menyala lagi. AC mati, komputer restart. Aruna terisak kecil karena kaget. Tak lama kemudian, pintu digedor pelan. "Bu Aruna, ibu tidak apa-apa?" Suara Obe terdengar dari luar. Aruna membuka pintu, terlihat sedikit panik. "Aku kaget. Semuanya mati tiba-tiba." Obe masuk, memeriksa stop kontak, lalu memeriksa saklar listrik portabel di bawah meja. "Sepertinya mati sebagian, Bu. Biar saya cek ruang panel sebentar." Aruna mengangguk, tapi kemudian menahan lengan Obe. "Obe." Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Obe menoleh. "Iya, Bu. Duduk sebentar. Temani aku sampai komputerku nyala." Obe terkejut. "Loh, tapi Bu, aku tidak mau sendirian di ruangan gelap. Sebentar saja." Nada Aruna bukan memerintah, lebih seperti memohon. Obe mengalah, duduk di kursi depan meja Aruna. Ruangan redup. Hanya ada lampu emergensi kecil di sudut dinding. Suasana itu membuat jarak mereka seperti menghilang. "Obe," Aruna berbisik, "aku ingin tahu sesuatu." Apa itu, Bu? Kenapa kamu terlihat seperti seseorang yang berusaha bersembunyi dari dunia? Dari masa lalu?" Obe terpaku. Napasnya tersendat. Sekilas tersirat bahwa pertanyaan itu mengenai luka yang belum sembuh. "Bu Aruna." Suara Obe pelan, hampir bergetar. "Ada hal-hal yang kalau saya ceritakan sekarang, mungkin akan mengubah cara ibu melihat saya." Aruna menatap mata Obe tanpa berkedip. "Obe, bahkan kalau kamu punya masa lalu seberat apapun, aku tetap ingin tahu. Aku tetap ingin kamu ada di kantor ini. Dan, mungkin, di hidupku." Obe kaget besar. "Bu, jangan bicara begitu." "Kenapa tidak?" Aruna mendekat sedikit. "Aku CEO, mungkin. Tapi kamu membuatku merasa lebih manusia." Obe menunduk.
Ia menahan napas lama, sangat lama. Dalam dirinya, ada pertempuran antara hati yang ingin jujur dan masa lalu yang ingin tetap terkubur. Hingga akhirnya, Obe berkata pelan, hampir tidak terdengar. Kalau ibu benar-benar ingin tahu, saya akan cerita. Tapi tidak di sini. Aruna mengangguk pelan. Di mana? Obe menatapnya. Besok malam, di taman belakang gedung. Tempat itu sepi. Saya akan ceritakan semuanya. Aruna tersenyum. Senyum yang membuat Obe justru semakin gugup. Baik, aku tunggu. Dan malam itu, ketika Aruna pulang dengan hati penuh pertanyaan, Obe berdiri lama di koridor gelap, menatap lantai kosong. Bu Aruna, kalau Anda tahu kebenarannya, mungkin Anda tidak akan memandang saya sama lagi. Namun ia tahu satu hal. Saatnya masa lalu itu terbuka. Taman belakang gedung itu selalu sepi saat malam. Lampunya redup. Hanya beberapa titik cahaya yang menyentuh dedaunan pohon ketapang dan bangku panjang berwarna hitam. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari sisa hujan sore tadi. Aruna tiba lebih dulu. Ia duduk dengan gugup, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena menunggu Obe membuat hatinya tidak menentu. Tak lama, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Obe muncul dari balik pintu kaca. Ia mengenakan seragam Obe seperti biasa, tetapi wajahnya lebih serius. Seperti seseorang yang akhirnya siap membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Maaf menunggu, Bu Aruna, ucapnya lirih. Aku baru sebentar, jawab Aruna dengan senyum kecil. Dan, terima kasih sudah datang. Keduanya duduk, tapi tidak saling menatap. Hening panjang mengalir seperti air yang menahan pecahnya bendungan. Sampai akhirnya, Obe membuka suara. Bu Aruna, saya akan cerita semuanya. Tapi, tolong ibu janji satu hal. Apa? Jangan melihat saya berbeda setelah ini. Aruna mengangguk tanpa ragu. Aku janji. Obe menarik napas panjang. Nama asli saya bukan Obe. Itu hanya panggilan di gedung ini. Aruna menatapnya penuh perhatian. Nama saya, Narendra Alfat. Aruna langsung mengenali nama itu dari kartu nama yang ia temukan. Suatu nama yang terdengar besar, bukan nama yang biasanya dimiliki petugas kebersihan. Saya dulu bekerja sebagai bisnis analis di perusahaan konsultan. Hidup saya bagus. Karir naik cepat. Bahkan, saya hampir dapat promosi besar. Obe menelan ludah. Matanya sedikit bergetar. Tapi 3 tahun lalu, papa saya sakit parah. Stadium lama tapi tidak pernah terdeteksi. Keluarga kami bukan keluarga kaya. Tabungan saya habis untuk terapi. Saya berhenti kerja karena harus fokus merawat papa. Aruna menunduk pelan, ikut merasakan luka itu. Sampai akhirnya, papa meninggal, Bu, lanjut Obe. Dan saat itu, saya sudah tidak punya apa-apa. Tabungan habis. Karir saya terputus. Saya tidak bisa kembali ke dunia korporat dengan kondisi mental saya waktu itu. Saya tidak sanggup melihat meja kantor, tidak sanggup dengar suara meeting. Semuanya membuat saya ingat saat papa kesakitan tapi saya memaksa tetap bekerja. Aruna terdiam. Itu bukan masa lalu biasa. Itu luka yang dalam. Untuk bertahan hidup, saya terima kerja apa saja. Termasuk jadi Obe di sini, ujar Obe sambil menunduk. Karena pekerjaan ini, tenang. Tidak perlu mikir strategi. Tidak perlu memikul beban berat. Saya hanya perlu bekerja dengan tangan saya, bukan kepala saya yang penuh trauma. Aruna menghela napas perlahan. Kini ia semakin mengerti. Semakin paham mengapa Obe begitu berbeda dari Obe lain. Mengapa gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia pernah berada di dunia yang jauh lebih tinggi. Obe, Aruna menyentuh punggung tangannya pelan. Terima kasih sudah cerita. Obe terdiam. Sentuhan itu membuat dadanya sesak. Bukan karena sakit, tapi karena selama ini ia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Aruna menatapnya penuh empati. Kamu bukan kabur dari masa lalu. Kamu hanya sedang memulihkan diri. Dan itu tidak salah. Obe menatapnya, tampak terkejut. Semua orang selama ini menganggapnya gagal. Lari dari masalah. Tapi dari Aruna,
ia mendapat kata yang berbeda. Dan satu hal lagi, Aruna melanjutkan. Kamu bukan cuma OB di mataku. OB menatapnya bingung. Maksud ibu? Kamu punya nilai. Kamu punya kemampuan. Bahkan lebih dari banyak orang berjas di kantor ini. Jangan pernah merendahkan dirimu. OB menunduk. Suaranya pelan. Bu Aruna terlalu baik. Tidak. Aruna menggeleng, matanya serius. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Hening kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hening canggung, melainkan hening yang menenangkan. Hening yang menyatukan dua hati yang berbeda dunia. Angin malam menyapu rambut Aruna pelan. OB melihatnya sekilas, dan untuk pertama kali, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia takut kehilangan Aruna. Bu Aruna. SSST. Aruna tersenyum kecil. Kita tidak perlu memperumit apapun malam ini. Aku hanya ingin, kamu percaya padaku. Itu cukup. OB menatap senyum itu lama. Lalu ia mengangguk pelan. Saya percaya. Dan di malam itu, di antara lampu taman yang remang, keduanya merasakan sesuatu yang tidak mereka ucapkan, namun hadir begitu kuat. Kedekatan yang tidak seharusnya terjadi, tapi tidak bisa lagi dihentikan. Sejak malam di taman itu, hubungan Aruna dan OB berubah. Bukan dalam bentuk pengakuan apapun, tetapi caranya mereka bertemu, saling memandang, atau menyebut nama saja sudah berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh. Perlahan, diam, namun sangat terasa. Besok paginya, Aruna tiba lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kantor dengan wajah yang entah kenapa terlihat lebih segar. Bahkan sekretarisnya sampai salah fokus melihatnya tersenyum sendiri. Bu Aruna, ibu ada kabar bagus ya? Tanya sang sekretaris sambil penasaran. Aruna tersentak. Hah? Oh, tidak ada apa-apa. Tapi pipinya memerah sedikit. Di saat yang sama, OB sedang membersihkan lobi. Namun gerakannya lebih pelan dari biasanya. Bukan karena malas, melainkan karena pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Kata-kata Aruna terus terngiang. Kamu tidak sendirian. Baginya, itu bukan kalimat sembarangan. Itu pertama kalinya seseorang melihat dirinya lebih dari sekadar OBE, lebih dari sekadar pria dengan masa lalu gagal. Ketika Aruna turun ke lobi, mereka tidak sengaja bertemu. Tatapan mereka bertemu beberapa detik, dan keduanya buru-buru memalingkan wajah, seolah ada sesuatu yang takut bocor keluar dari mata masing-masing. Aruna berdeham kecil. Pagi, Mas OB. Pagi, Bu Aruna, jawab OB agak kagok. Sekretaris yang berdiri di belakang Aruna mengangkat alis, bingung melihat interaksi aneh itu. Aruna cepat-cepat berjalan pergi sambil pura-pura sibuk dengan ponselnya. OB hanya bisa tersenyum kecil, senyum yang disembunyikan oleh masker, tapi matanya tidak bisa bohong. Sore harinya, hujan turun dengan deras. Para pegawai sudah pulang. Hanya tinggal beberapa orang yang lembur, termasuk Aruna yang masih menatap layar komputer dengan mata lelah. OB yang sedang mengecek lantai 7 melihat lampu ruangan CEO masih menyala. Ia ragu untuk mengetuk pintu, tapi kecemasan mengalahkan rasa malu. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Masuk. Suara Aruna terdengar lemah. OB membuka pintu sedikit. Bu Aruna, sudah malam. Ibu tidak pulang? Aruna terkejut melihatnya. OB? Kamu masih di sini? Saya baru selesai bersih-bersih lantai ini, Bu. Ia menatap meja Aruna yang dipenuhi berkas. Ibu lembur sendirian? Aruna menghela napas. Iya. Meeting besar minggu depan. Semua data harus beres. OB masuk pelan, mendekati meja. Ia melihat stak file yang tidak tersusun rapi. Matanya langsung bekerja seperti kebiasaannya dulu. Kalau ibu mau, saya bisa bantu bersihin, maksudnya merapikan dokumen. Aruna menatapnya. OB, kamu sudah bekerja seharian. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya terbiasa dengan hal begini. Akhirnya Aruna mengangguk. Baiklah, tapi cuma sedikit ya. Namun kenyataannya, pekerjaan yang tadinya berantakan bisa diselesaikan dengan rapi dalam waktu singkat. OB tidak hanya merapikan, ia mengurutkan berkas sesuai timeline, membuat catatan kecil,
bahkan menemukan dua kesalahan angka yang Aruna sendiri tidak sadari. Aruna tertegun. OB, ini bukan rapih biasa. Kamu, analisa. OB tersenyum malu. Maaf, Bu. Sudah kebiasaan. Aruna menatapnya dengan kagum yang tidak berusaha ia sembunyikan. Kamu luar biasa. Kamu tahu itu, kan? OB menggeleng cepat. Saya cuma bantu. Aruna mendekat. Tidak. Kamu punya kemampuan. Kamu hanya menutupinya. OB menelan ludah. Saya takut, Bu. Takut apa? Takut kembali ke dunia yang dulu meremukkan saya. Aruna terdiam. Ia ingin memeluk pria itu dan berkata semuanya baik-baik saja. Tapi ia menahan diri. Sebagai gantinya ia berkata pelan. Kalau kamu kembali, kamu tidak akan sendirian. Aku ada. OB menunduk begitu dalam hingga bahunya sedikit bergetar. Kata-kata itu begitu sederhana. Tetapi baginya seperti tangan yang menariknya dari jurang gelap. Saat mereka selesai, hujan masih turun. Aruna menatap jendela. Aku tidak bawa payung, keluhnya. OB membuka tas kecilnya dan mengeluarkan payung lipat lusuh. Saya punya, Bu. Biar saya antar ibu ke parkiran. Aruna tersenyum hangat. Makasih, OB. Mereka berjalan berdua di bawah satu payung. Jaraknya sangat dekat. Aruna bisa mendengar napas OB, dan OB bisa mencium aroma sampo lembut dari rambut Aruna. Langkah mereka lambat, bukan karena derasnya hujan, tetapi karena tidak ada yang ingin perjalanan itu cepat selesai. Setibanya di mobil, Aruna membuka pintu, tapi ia berhenti. Dia menatap OB. Lama. OB. Iya, Bu. Aku senang kamu cerita soal masa lalumu semalam. OB menunduk. Saya juga senang ibu mendengarkan. Aruna tersenyum. Senyum yang bukan hanya indah, tapi tulus. Mungkin, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. OB terdiam. Dadanya panas. Wajahnya memerah. Aruna menambahkan dengan suara rendah. Dan mungkin, aku ingin kamu tahu lebih banyak tentang aku. Langit masih hujan. Lampu parkiran remang. Suasana seperti mempertemukan dua hati yang selama ini tersesat pada jalur masing-masing. Mas OB, kata Aruna pelan. Besok malam, temani aku makan malam, ya? OB membelalakan mata. Bu, makan malam. Ya, sebagai teman. Senyum nakal muncul di bibirnya. Atau, calon teman dekat. OB benar-benar gugup, tapi hatinya hangat. Baik, Bu. Saya datang. Aruna masuk ke mobil. Sebelum pintu tertutup, ia menatap OB sekali lagi. Tatapan yang membuat jantung OB berdetak 3 kali lebih cepat. Saat mobil Aruna menjauh, OB berdiri lama di bawah hujan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada masa depan menunggu di depan sana. Masa depan yang perlahan, mulai melibatkan Aruna. Pagi itu kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Para manajer mondar-mandir membawa berkas yang tebal, tim keuangan berdebat dengan suara pelan namun tegang, dan ruang meeting besar sudah dipesan untuk rapat penting dengan investor senior perusahaan. Aruna datang dengan langkah cepat. Wajahnya serius, tapi dalam hati ia masih menyimpan sisa-sisa rasa hangat dari percakapan semalam. Ia bahkan tersenyum kecil ketika melihat meja kerjanya sudah rapi, dan sebuah catatan kecil baru tergeletak di pojok meja. Jangan takut menghadapi hari ini. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Tertanda, tidak perlu dicari. Aruna tersenyum. Ia tahu siapa penulisnya. Dan meski OB sudah mencoba menyembunyikan identitasnya, Aruna tetap bisa merasakan jejak ketulusan dalam setiap tulisan. Namun hari itu, tidak ada waktu lama untuk menikmati senyum. Jam 10, rapat besar dimulai. Investor terkenal, Pak Dermawan, datang dengan ekspresi kaku. Ia duduk, menatap Aruna tanpa senyum. Bu Aruna, presentasi perusahaan tahun ini sangat menentukan untuk perpanjangan kerjasama kita, katanya tegas. Aruna mengangguk. Tentu, Pak. Kami sudah siapkan semuanya. Slide pertama tampil, lalu kedua, lalu ketiga. Awalnya semua lancar, hingga duar.
Slide ke-6 muncul dan angka yang tertera di situ membuat seluruh ruangan terdiam. Grafik keuntungan Q2 Q3 salah besar. Angkanya meleset jauh dari laporan asli. Itu seperti kesalahan fatal, dan bisa dianggap manipulasi data. Aruna pucat seketika. Investor menatap tajam. Bu Aruna, apa maksudnya ini? Apakah data ini valid? Aruna mengetik cepat, membuka file cadangan, tapi semua file yang ia miliki adalah versi lama. Astagfirullah, siapa yang mengubah data ini? Ia merasakan panas menjalar di leher, tekanan meningkat, napas berat. Ruangan menjadi tegang. Semua karyawan mulai berbisik-bisik. Sementara di luar ruangan, OB sedang mendorong kereta alat kebersihan melewati koridor lantai 10. Dari kaca transparan ruang meeting, ia melihat Aruna tampak panik. OB berhenti. Ia mengenali tatapan itu. Tatapan seseorang yang hampir jatuh, seperti dirinya dulu. OB menoleh ke arah meja kecil dekat dispenser air. Tablet salah satu manajer tertinggal di sana. Ia menelan ludah, lalu mengambilnya diam-diam. Dengan kecepatan yang tidak dimiliki OB biasa, ia membuka file database internal perusahaan. File yang hanya bisa diakses jika seseorang pernah bekerja sebagai analis. Dalam hitungan detik, OB melihat kesalahan data itu bukan kebetulan. Ada file cadangan yang masih tersimpan di folder terpisah. Saya harus kirim ini ke Bu Aruna, gumam OB. Tanpa pikir panjang, ia mengirim file tersebut ke perangkat ruang meeting melalui fitur sinkron otomatis. Di ruang rapat, tiba-tiba layar proyektor berkedip. Seketika, muncul pop-up kecil. New backup file detected, Q2 Q3 real data version. Aruna terperanjat. Ia langsung membuka file itu. Begitu melihat isinya, matanya melebar. Ini file asli, siapa yang... Tidak ada waktu memikirkan itu. Ia langsung mengganti slide, menunjukkan data yang benar. Investor tampak lega. Nah, ini data yang masuk akal. Saya sempat heran tadi. Rapat kembali normal. Aruna mengambil kembali ritme presentasinya. Hingga akhirnya, presentasi selesai dengan tepuk tangan kecil dari beberapa investor. Pak Dermawan berdiri dan berkata, "Baik, Bu Aruna. Kerjasama kita berlanjut." Aruna tersenyum, tapi dalam hatinya penuh tanda tanya. Siapa yang baru saja menyelamatkannya? Setelah rapat selesai, Aruna berjalan keluar. Napasnya masih belum stabil. Ia menoleh ke lorong, dan secara tidak sengaja melihat OB menjauh dengan langkah cepat, seolah ingin hilang dari pandangan. Aruna memanggil, "OB." OB berhenti. Bahunya naik turun sedikit. Napasnya seperti orang yang baru melakukan sesuatu yang berat. Aruna berjalan mendekat. "OB, kamu barusan lewat sini?" OB menunduk. "Iya, Bu. Mau mengepel lorong." Aruna menyipitkan mata. Aneh sekali, file backup itu tiba-tiba muncul tepat saat aku membutuhkannya. OB menegang. Ia menatap lantai tanpa berani bergerak. Aruna makin yakin. Narendra. Ia sengaja menyebut nama asli itu. OB langsung mendongak, terkejut. Aruna mendekat satu langkah lagi. "Kau yang kirim file itu, kan?" OB masih tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjadi pengakuan. Aruna menarik napas panjang. "Kenapa kamu selalu menolongku dari jauh? Kenapa tidak bilang langsung?" OB meremas jemarinya sendiri. "Karena, kalau saya terlalu dekat, Bu, saya takut melupakan kenyataan." "Kenyataan apa?" Aruna bertanya lembut. "Kenyataan bahwa Ibu CEO, dan saya cuma OBE." Suaranya nyaris pecah. Batas itu, bukan untuk dilewati. Aruna menatapnya. Lama. Sangat lama. Kemudian ia berkata pelan, namun tegas. "OB, batas itu hanya ada kalau salah satu dari kita percaya itu nyata." OB terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam wajahnya terlihat campuran takut, rindu, dan kagum yang sudah lama ia sembunyikan. Sampai akhirnya ia berkata, "Bu Aruna, kalau saya terlalu sering menolong Ibu, saya takut suatu saat Ibu jadi bergantung pada saya." Aruna tersenyum tipis. "Kalau aku bilang aku sudah bergantung sama kamu, bagaimana?" Dada OB langsung sesak. Ia memejamkan mata,
menahan gejolak yang begitu kuat. Ia tahu, hubungan ini semakin dalam, dan semakin sulit untuk dihentikan. Di balik dinding kaca ruang meeting, ada dua manajer yang melihat interaksi itu. Mereka saling berbisik. Bu Aruna, dekat sama OB itu. Wah, ini bisa jadi masalah. Benih gosip pertama pun mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan malam itu, OB pulang dengan langkah berat, karena ia sadar. Kedekatannya dengan Aruna sudah mulai mengundang mata-mata lain. Hujan turun sejak sore, membuat seluruh halaman kantor terlihat seperti lautan kecil yang berkilau tertimpa lampu jalan. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Namun Clara masih berada di lantai atas, menyelesaikan laporan penting untuk pertemuan besok. Kantor sudah sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari talang yang bocor serta dengungan AC yang tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Clara menutup laptopnya pelan. Pundaknya terasa berat. Matanya perih karena terlalu lama menatap layar. Ia menghela napas panjang lalu berdiri, merapikan berkas-berkas, dan berjalan keluar ruangannya. Di koridor, lampu otomatis menyala satu persatu, seolah menyambut langkahnya yang lelah. Saat ia hendak menuju lift, Clara melihat sesuatu dari kejauhan. Tepat di depan pintu ruangannya, ada seseorang sedang jongkok, menempelkan sesuatu di pintu kayu itu. Clara berhenti. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu yang ia pikirkan. Seseorang menempelkan kertas, gumam Clara pelan. Rasa penasaran mendorongnya melangkah mendekat. Suara langkah sepatu hak tingginya membuat sosok itu terkejut dan refleks berdiri. Kertas kecil di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh cepat, wajahnya panik, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Ternyata itu adalah Indra. Indra sang OB. Clara menahan napas pendek tanpa sadar. Ada rasa aneh antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Indra memegang kertas warna krem yang familiar. Kertas yang sama dengan yang selalu muncul di mejanya. Catatan-catatan kecil yang selama ini membuatnya merasa dilihat, dijaga, dan dihargai. Indra, kamu ngapain di depan pintu ruanganku? Tanya Clara perlahan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. Indra terlihat kaku. Tangannya gemetar. Air hujan yang terbawa angin menembus jendela lorong, membuat bahunya sedikit basah. Bu Clara, saya cuma... Indra tidak bisa menyusun kata-kata. Ia menunduk, sangat gugup. Clara melangkah mendekat. Coba sini, ujarnya lembut sambil mengulurkan tangan. Indra menelan ludah. Perlahan, ia menyerahkan kertas itu. Clara membuka lipatannya dan membaca tulisan tangan yang ia kenal. Kalau hari ini berat, anggap saja kamu sedang naik gunung. Puncaknya belum kelihatan, tapi setiap langkah tetap membuatmu lebih kuat. Clara terdiam lama. Nafasnya seperti tertahan. Hatinya berdesir, bukan karena romantisme, tapi karena rasa terharu yang menumpuk selama berbulan-bulan. Dan kini ia tahu siapa sumber semua itu. Bukan manajer, bukan sekretaris, bukan orang misterius seperti dugaan teman-temannya. Ternyata, seorang OB yang paling jarang ia perhatikan. Jadi selama ini, kamu? Suara Clara bergetar sedikit, bukan marah, tapi kaget. Indra mengangkat wajah perlahan. Maaf, Bu, saya nggak bermaksud macam-macam. Saya lihat Ibu selalu pulang paling malam, selalu capek, tapi nggak ada yang berani ngingetin Ibu buat istirahat. Saya cuma pengen, sedikit bantu Ibu biar hari-hari Ibu nggak terlalu berat. Clara terpaku. Kata-kata Indra sederhana, tapi jujur. Tulisan itu bukan ingin memikat, bukan ingin menarik perhatian, hanya ingin menolong. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Clara, mencoba melihat mata pemuda itu. Indra menunduk lagi. Soalnya saya tahu rasanya kerja keras tapi nggak ada yang peduli, Bu. Kalau nggak ada yang bikin hari kita lebih ringan, ya kita harus saling bantu. Tapi saya takut Ibu nggak suka atau salah paham, jadi saya nggak pernah ngaku. Clara menghembuskan napas perlahan. Hatinya seperti diremas lembut. Selama ini ia merasa sendiri. Tapi ternyata, seseorang memperhatikannya lebih dari yang ia sadari. Indra, kamu tahu nggak, catatan kamu itu sering jadi alasan aku bertahan, ujar Clara jujur. Aku bahkan menunggu catatan itu setiap pagi. Indra membelalakan mata, tidak percaya.
Serius, Bu? Padahal saya cuma nulis ala kadarnya. Tidak ala kadarnya, potong Clara. Justru sangat berarti. Hening mengisi udara. Hujan masih turun deras, menambah dramatis suasana malam itu. Clara menatap Indra lama. Ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang baru ia sadari sejak beberapa minggu terakhir. Kehadiran Indra selalu membawa ketenangan. Indra, katanya pelan, mulai besok, kamu nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Kalau kamu ingin bilang sesuatu, bilang langsung ke aku. Indra mengangguk pelan. Pipi dan telinganya memerah. Ia terlihat lega, tapi juga sangat malu. Baik, Bu Clara. Clara tersenyum kecil. Senyum tulus yang jarang sekali muncul. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai CEO dan OB, tapi sebagai dua manusia yang saling melihat. Terima kasih untuk semua catatannya, ucap Clara. Indra tersenyum gugup. Sama-sama, Bu. Saya cuma pengen ibu nggak sendirian. Dan di malam hujan itu, Clara merasa tidak pernah lebih dimengerti daripada sekarang. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah antara Clara dan Indra. Perubahan itu tidak kasat mata, tapi terasa jelas setiap kali mereka tanpa sengaja saling berpapasan. Clara yang biasanya dingin kini tampak lebih lembut. Sementara Indra yang biasanya menunduk kini berani menatap, meski masih gugup. Pagi itu, Clara datang lebih awal dari biasanya. Udara kantor masih segar, lampu koridor sebagian belum menyala. Saat ia membuka pintu ruangannya, ia melihat sesuatu yang membuat bibirnya tersenyum tanpa bisa ditahan. Bukan catatan, bukan kopi, bukan meja yang rapi, melainkan Indra sedang memeriksa rak buku kecil di pojok ruangan, memastikan semuanya rapi. Ia menoleh cepat saat sadar Clara berdiri di pintu. Bu Clara. Saya pikir ibu belum datang, ujarnya tergagap. Clara menggeleng. Tidak apa-apa. Aku cuma heran saja. Kamu datang sepagi ini. Indra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Saya cuma memastikan ruangan ibu nyaman. Soalnya ibu ada meeting pagi, kan? Clara terpaku beberapa detik. Hampir tidak masuk akal bagaimana seseorang bisa memperhatikannya sampai ke hal sekecil itu. Tidak ada staf, bahkan manajer yang tahu jadwal meetingnya lebih pasti daripada dirinya sendiri. Indra, Clara mendekat, kamu tidak harus melakukan semua ini. Indra menelan ludah. Kalau saya nggak lakukan, siapa lagi, Bu? Sebuah jawaban sederhana, tapi membuat dada Clara terasa hangat dan sesak pada saat bersamaan. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang Clara sadari. Ia terlalu sering, melirik arah Indra lewat pantulan kaca dinding. Ia melihat Indra bercanda bersama karyawan lain, tersenyum, mengangkat galon, membersihkan kaca. Dari kejauhan, Clara merasakan ada ketulusan yang jarang ia temui di dunia bisnis. Beberapa kali Clara memergoki dirinya memperhatikan Indra, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seorang perempuan memperhatikan lelaki yang membuatnya penasaran. Kenapa perasaanku seperti ini? Clara bergumam di ruangannya. Ia mengusap wajah pelan, menyadari sesuatu yang ia coba tolak selama berminggu-minggu. Ia merasa nyaman, bahagia, ketika berada dekat Indra. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Sore itu, setelah jam pulang kantor, Clara tidak langsung turun. Ia berdiri di balkon kecil lantai 7, menikmati angin dan langit jingga yang mulai memudar. Ia ingin menenangkan pikirannya. Terlalu banyak yang berputar dalam kepala. Pekerjaannya, masa depannya, dan perasaannya pada seorang OB. Ia mendengar pintu balkon terbuka. Pelan. Seperti seseorang ragu masuk. Bu Clara? Suara lembut itu memecah keheningan. Clara menoleh. Indra berdiri di sana membawa payung lipat. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya tampak cemas. Saya lihat tadi hujan mulai turun lagi. Saya kira ibu masih di ruangan, jadi saya naik ke sini, ujarnya pelan. Clara melihat payung itu. Kamu datang hanya untuk mengantar payung? Indra mengangguk tanpa ragu. Iya, Bu. Soalnya ibu sering lupa bawa payung. Saya nggak mau ibu kehujanan lagi. Clara merasakan sesuatu menusuk hatinya. Tapi lembut, bukan sakit. Ia tidak ingat kapan terakhir ada orang yang memikirkan hal sederhana seperti ini untuknya. Indra,
Clara menatapnya lama. Kenapa kamu selalu memperhatikan aku? Indra terdiam. Ia tidak punya alasan yang mudah diucapkan. Ia menghisap napas dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Soalnya, ia berhenti sejenak, menunduk, lalu menatap Clara lagi. Soalnya saya peduli sama ibu. Kata peduli itu membuat jantung Clara berdebar keras. Seolah dunia mendadak sunyi dan hanya suara itu yang tersisa. Peduli? Clara bertanya pelan. Dalam arti, apa? Indra menggeleng cepat. Saya tahu posisi saya cuma OB. Saya tahu batas saya. Saya nggak pernah bermimpi yang aneh-aneh, Bu. Ia menghela napas panjang. Saya cuma nggak mau lihat ibu sendirian terus. Clara memejamkan mata sejenak. Ia ingin berkata, aku juga peduli padamu. Ia ingin berkata, kamu bukan cuma OB. Ia ingin berkata, aku merasa berbeda sejak mengenalmu. Tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Yang keluar akhirnya hanyalah kalimat sederhana namun jujur. Indra, kamu bikin aku merasa dipahami. Indra menatapnya, mata keduanya bertemu dalam keheningan yang panjang. Tidak ada jarak jabatan di sana. Tidak ada perbedaan status. Hanya dua hati yang saling menatap tanpa berani mengaku lebih jauh. Dalam tatapan itu, keduanya menyadari hal yang sama. Perasaan mereka sudah tumbuh. Meski belum ada yang berani menyebutnya cinta. Saat keduanya turun bersama, Clara berjalan di samping Indra dengan hati yang tidak lagi sama. Malam itu, Clara tahu satu hal dengan pasti. Ia sudah mulai jatuh hati pada orang yang selama ini membuatnya merasa hidup kembali. Dan itu membuatnya takut, sekaligus bahagia. Malam setelah kejadian di balkon itu, Clara pulang dengan hati yang campur aduk. Setiap kata Indra terngiang-ngiang, saya peduli sama ibu. Sederhana, tapi begitu tulus, sampai rasanya menembus dinding tebal yang selama ini ia bangun sebagai CEO. Clara terbaring di tempat tidur namun tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit, memikirkan hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bisakah seorang CEO mencintai seorang OB? Apa kata dunia? Apa kata pemegang saham? Namun di saat yang sama, ia ingat payung yang Indra antarkan, catatan yang ia temukan setiap pagi, kopi hangat yang muncul tepat ketika ia paling lelah, perhatian kecil yang membuatnya bertahan selama ini. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan siapapun di hidupnya. Kenapa aku harus takut dengan pandangan orang lain? Gumam Clara. Untuk pertama kalinya, ia ingin mengikuti perasaannya, bukan aturan dunia bisnis yang kaku. Keesokan paginya, Clara memasuki kantor dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin berpura-pura lagi. Ia mencari Indra di area pantry. Di sana, seperti biasa, pemuda itu sedang menyusun gelas-gelas dan membersihkan meja. Indra, panggil Clara lembut. Indra menoleh cepat, dan ekspresi gugup itu kembali muncul. Bu Clara, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Clara mendekat, memastikan tak ada karyawan lain yang mendengar. Aku mau bicara sebentar. Di ruanganku. Indra langsung pucat. Ah, ada masalah, Bu? Clara tersenyum samar. Tidak, tidak ada masalah. Indra mengangguk pelan dan mengikuti Clara ke lantai atas. Setelah pintu tertutup, suasana menjadi hening. Ia berdiri di dekat pintu, gugup tidak karuan. Indra, Clara memulai, duduk di sofa kecil ruangan itu. Selama ini, kamu selalu ada untuk aku. Kamu selalu membantu, menguatkan, bahkan ketika aku nggak tahu siapa kamu. Indra menunduk. Saya cuma ngelakuin yang saya bisa, Bu. Clara menggeleng. Tidak, kamu melakukan lebih dari itu. Ia menghela napas panjang lalu berkata pelan namun tegas. Aku tidak ingin kamu merasa rendah diri di dekatku. Indra mengangkat kepala sedikit. Matanya bingung. Kamu bilang kamu cuma OB. Tapi bagiku, kamu adalah orang yang membuat aku merasa hidup lagi. Lanjut Clara. Kamu membuat aku merasa terlihat. Indra membeku. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan CEO kantor, wanita yang dihormati semua orang, mengatakan hal seperti itu padanya. Tapi Bu, posisi kita. Biar aku yang hadapi, potong Clara.
Aku CEO-nya di perusahaan ini. Aku punya hak menentukan bagaimana aku menjalani hidupku. Indra terdiam. Hatinya berantakan, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa dirinya dianggap, dilihat, tidak hanya sebagai OB, tapi sebagai manusia yang punya nilai. Clara berdiri mendekat. Indra, aku ingin kita dekat. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai. Wajah Indra memerah. Tangannya mengepal karena gugup. Namun ia mengangguk pelan. Kalau itu yang ibu mau, saya bersedia. Clara tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan pada siapapun. Namun seperti yang sering terjadi pada hubungan tak biasa, tidak semua orang di kantor menyambutnya dengan baik. Rumor mulai menyebar. Bisikan-bisikan muncul setiap kali Clara dan Indra terlihat berbicara. CEO sama OB? Masa iya? Pasti Indra ada maksud. Mana mungkin CEO mau sama dia? Gila sih. Dunia udah kebalik. Clara mendengar semua itu. Indra mendengar, bahkan lebih tajam. Namun setiap kali Indra mulai menjauh karena takut menurunkan nama Clara, wanita itu selalu menatapnya dengan tegas. Kita tidak melakukan hal yang salah, ujar Clara. Saya cuma takut bikin ibu diremehkan, jawab Indra. Biarkan aku yang kuat kali ini, balas Clara. Seiring waktu, Clara mengambil keputusan besar. Ia mengangkat Indra menjadi asisten pribadinya. Bukan karena cinta, tapi karena Indra memang tipe pekerja yang teliti, rajin, dan bisa dipercaya. Keputusan itu membuat kantor heboh. Tapi Clara tidak peduli. Ia CEO. Keputusannya mutlak. Indra pun bekerja lebih profesional, lebih rapi, dan semakin menunjukkan bahwa ia memang layak berada di posisi itu. Tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk meremehkannya. Suatu sore, Clara dan Indra duduk di teras belakang kantor setelah semua orang pulang. Matahari mulai turun, meninggalkan semburat jingga yang indah. Clara menyandarkan bahunya pada kursi, dan angin sore membuat rambutnya menari pelan. Indra, panggil Clara lirih. Iya, Bu. Clara menoleh. Kamu masih takut? Indra tersenyum kecil. Dikit. Bu, bukan karena orang-orang, tapi karena saya nggak mau ngecewain ibu. Clara menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kamu sudah membuat aku bahagia, Indra. Itu saja sudah cukup. Indra tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menunduk sambil tersenyum malu. Hati hangat tak karuan. Clara mendekat sedikit. Mulai sekarang, jangan panggil aku, Bu Clara, kalau kita lagi sendiri. Indra terkejut. Lalu, panggil apa? Clara tersenyum lembut. Cukup, Clara. Nama itu keluar begitu mudah, tetapi bagi Indra, terasa seperti keajaiban. Dan di bawah langit senja, tanpa perlu pengakuan berlebihan, tanpa drama besar, keduanya tahu. Mereka siap menjalani hubungan yang mungkin tidak biasa, tetapi tulus dan penuh perjuangan. Cinta yang tidak lahir karena jabatan. Bukan karena status. Tapi karena ketulusan kecil yang bertumbuh perlahan. Sampai akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diingkari.